Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu membandingkan bilangan menggunakan simbol dan mengurutkan bilangan. Nah, untuk materi ini kita masih masuk di subtema 2, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Nah, khusus hari ini, kita akan belajar dua hal. Apa saja itu? Yang pertama, membandingkan bilangan menggunakan simbol, dan yang kedua, mengurutkan bilangan. Kita akan mulai dulu pada bagian yang pertama, yaitu membandingkan bilangan menggunakan simbol. Nah, jika kemarin anak-anak sudah berlatih membandingkan banyak benda dengan istilah lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih besar dari, lebih kecil dari, atau sama dengan. Sekarang kita perhatikan contoh dulu. Kita lihat pada bagian kiri. 245 lebih dari 215. Dan contoh yang lain, 150 kurang dari 155. Nah, masih ingat ya cara membandingkannya? Nah, untuk yang menggunakan simbol itu sama, hanya bedanya istilah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan diganti menggunakan simbol. Seperti apa simbolnya? Yuk sekarang kita lihat. Nah, ini adalah simbol-simbol yang akan kita gunakan untuk membandingkan dua bilangan. Simbol lebih kecil dari atau kurang dari ditulis seperti ini. Sedangkan simbol lebih besar dari atau lebih dari ditulis seperti ini. Dan simbol sama dengan atau sama banyak ditulis seperti ini. Paham ya? Baik, sekarang kita masuk ke contoh. Perhatikan contoh berikut. Kita akan membandingkan dua bilangan, yaitu 356 dibandingkan dengan 365. Nah, caranya yang pertama, kita akan menjabarkan dulu masing-masing bilangan sesuai dengan tempatnya. Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, jika sudah ditulis seperti ini, kita lihat pada angka ratusan. Oh, ternyata sama, yaitu sama-sama 300. Maka, untuk membandingkan, kita bisa melihat juga pada angka puluhan. Nah, ternyata di sini kita temukan nilainya berbeda. Pada bagian atas nilainya 50, sedangkan pada bagian bawah nilainya 60. Sampai di sini kita bisa memilih kira-kira simbol apa yang tepat untuk membandingkan kedua bilangan ini. Nilai bilangan 356 lebih kecil dari 365. Sehingga perbandingan dapat ditulis dengan seperti ini. 356 kurang dari atau lebih kecil dari 365. Nah, simbolnya menggunakan yang seperti ini. Sudah paham? Nah, kalau yang ini adalah contoh melengkapi titik-titik dengan simbol atau tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Di sini sudah ada 3 contoh soal. Mari kita selesaikan bersama-sama. Yang nomor 1, 526 titik-titik 326. Nah, kira-kira simbol apa yang tepat untuk mengisi nomor 1? Jawabannya adalah lebih dari. Nah, sudah dilihat
pada angka ratusan, yang sebelah sini, sebelah kiri itu nilainya 500 dan sebelah kanan nilainya 300. Maka sudah sangat terlihat bahwa 500 ini tentu lebih banyak daripada 300. Nomor 2, 240 240. Nah, simbol apa yang tepat? Ya, simbol yang tepat adalah sama dengan, karena keduanya ini memiliki nilai yang sama, yaitu 240. Yang nomor 3, 132 Kira-kira simbol apa yang tepat untuk mengisi nomor 3? Jawabannya adalah kurang dari. Karena di sini jika kita perhatikan, angka ratusan ini sama-sama 100 ya. Lalu kita lihat pada angka puluhan, di sini nilainya 30, dan sedangkan di sebelah kanan nilainya 50. Maka yang di sebelah kanan ini lebih banyak atau lebih besar. Maka 132 kurang dari 152. Simbolnya seperti ini. Baik anak-anak, apakah sampai di sini paham tentang simbol untuk membandingkan dua buah bilangan? Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu mengurutkan bilangan. Nah, sekarang kita baca dulu teks berikut ini. Udin dan teman-teman membuat hiasan. Hiasan dipajang untuk memperindah panggung. Menghias panggung terasa ringan dan cepat karena mereka kerja sama. Nah, bagaimana caranya jika Udin ingin menghitung kemudian mengurutkan banyak kertas yang tidak dipakai? Kita bisa melihat contoh berikut ini. Tadi anak-anak kan sudah belajar membandingkan banyak benda. Nah, sekarang untuk mengurutkan banyak benda atau bilangan dapat dilakukan dari yang paling sedikit atau yang paling banyak. Nah, caranya bagaimana untuk mengurutkan banyak benda? Nah, mengurutkannya yaitu urutkan dulu angka penyusun mulai dari ratusan. Jika angka ratusannya sama, urutkan kembali pada angka puluhan. Lalu, urutkan pula pada satuan. Nah, di sini sudah ada contoh. Pada gambar atas, itu ada satu bungkus plastik berisi 10 lembar kertas. Sedangkan gambar yang bawah ini, satu tumpuk bungkus plastik berisi 100 lembar kertas. Jadi berbeda ya. Yang ini berisi 10 lembar kertas, sedangkan yang ini berisi 100 lembar kertas. Maka, untuk menghitungnya, kita perhatikan soal berikut ini. Tuliskan angka sesuai banyak benda. Kemudian, urutkan bilangan mulai dari yang terkecil. Nah, di sini kita akan mulai dulu menghitung dari kertas yang berwarna merah. Ada berapa banyak kertas yang berwarna merah? Ada 256 kertas. Lalu, yang kertas warna kuning jumlahnya ada berapa? Ada 239 kertas. Sedangkan yang berwarna biru jumlahnya ada 324. Nah, sekarang ketika kita sudah melihat banyaknya masing-masing kertas, tinggal diurutkan mulai dari yang terkecil. Nah, kita bisa melihat pada angka ratusannya dulu. Nah, yang atas ini angkanya ratusannya 200. Ini juga 200, yang ini 300. Karena kita akan mengurutkan yang terkecil, maka kita pilih yang 200. Nah,
Di sini ada 200-nya ada dua, atas dan bawah. Sekarang kita lihat pada angka puluhan. Pada bagian atas, angka puluhannya 50, sedangkan yang bawah 30. Maka kita pilih yang terkecil. Mana yang terkecil? Nah, yang terkecil yang tengah ini. 239. Maka kita tulis di sini di bagian urutan, yaitu 239. Kemudian, urutan selanjutnya, angka berapa ya? Atau bilangannya berapa? Tinggal dipilih. Yang belum dipilih, paling atas, dan yang paling bawah. 256 dengan 329. Kita lihat nilai yang ratusan. Di sini 200, di sini 300. Maka kita pilih yang terkecil, yaitu 200. Maka yang kita tulis di bawah sini adalah 256. Maka urutan yang terakhir adalah 324. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Baik, untuk latihan, mari kita kerjakan soal dari Bu Pena dan buku tema 1. Bagian mana saja yang anak-anak kerjakan? Nah, yang pertama dari buku Bu Pena, halaman 29, bagian Ayo Berlatih. Kemudian, yang kedua dari buku tema 1, halaman 79 sampai 80, bagian Ayo Berlatih. Nah, jika kamu menemukan gambar, soal tidak perlu digambar. Tuliskan saja bilangannya. Nah, setelah itu, tugas diberi tanda tangan orang tua. Waktu pengerjaan selama 3 hari. Nah, silahkan dikumpulkan paling lambat hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Nah, karena waktunya cukup panjang, yaitu 3 hari, maka dikerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh agar hasilnya juga memuaskan. Nah, demikian untuk pembelajaran dan tugas hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerjakan soal dengan baik. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.